Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, diberi hidayah hingga kita bisa berkumpul di sini di acara takon talaki online yang diselenggarakan oleh komunitas Kifrah Ridhoullah. Saya ucapkan terima kasih ya Bunda semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kelas ini. Insya Allah malam ini saya akan membawakan materi yaitu soal jenis-jenis mad. Sebelumnya kita sudah mempelajari masalah mad ini ya. Jadi mad secara bahasa yaitu tambahan secara mutlak. Secara istilah mad itu adalah menambahkan atau memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Insyaallah kita juga sudah mempelajari huruf-huruf mad ya, yaitu tergabung dalam kata wayin, ada alif, ada waw, dan iya. Nah, yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis mad yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mad yang ada di dalam Al-Quran itu ada mad tobi'i, terus mad lin, mad aridi sukun, ada mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad silah kubro atau mad silah toilah, mad silah sugro atau mad silah qasiroh, ada mad badal, mad iwad, dan lainnya. Nah, mad-mad tadi yang ada di dalam Al-Quran itu nanti ada pembagiannya seperti yang tercatat dalam kitab Imam Syekh Al-Jamzuri, Sulaiman Al-Jamzuri di bait ke-35 dan 38 yang menerangkan bahwa mad itu terbagi adalah antara mad asli dan mad far'i. Yang pertama kita sebut aja mad asli gitu kan, atau mad tobi'i. Nah, untuk bagian yang mad asli itu ada mad tobi'i dan juga ada mad silah qasiroh dan mad iwad. Sebagian imam memasukkan mad badal ke dalam pembagian mad asli. Nah, mad asli ini atau mad tobi'i ini yaitu mad yang keberadaannya tidak memerlukan sebab atau tidak bergantung pada sebab. Asal dia sudah ada alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah, maka dia disebut mad asli atau mad tobi'i. Dan seluruh mad ada yang ada di dalam Al-Quran itu disebut mad asli atau mad akar sebelum mad asli ini bertemu dengan sebab. Nah, bila sudah bertemu dengan sebab, maka mad tobi'i ini disebut mad far'i atau mad cabang. Nah, sebab apa saja? Yaitu sebab sukun dan sebab hamzah. Jadi apabila mad tobi'i bertemu dengan dua sebab tadi, maka
masuk ke pembagian mad far'i. Nah, yang tadi sudah disebutkan ya, untuk bagian mad asli itu ada mad tabi'i, mad iwad, mad badal, dan mad silah qasirah. Untuk selanjutnya juga mad tabi'i itu ada mad tabi'i harfi. Nah, lanjut ke bagian mad far'i. Nah, mad far'i atau mad cabang itu juga ada pembagiannya, yaitu karena sukun dan karena hamzah. Yang mad far'i karena sukun itu ada mad aridi sukun, ada juga madlin. Nah, yang mad aridi sukun dan madlin ini karena mad far'i karena sukun bukan asli, atau karena adanya waqaf, bukan asli sukunnya. Nah, ada lagi yang mad far'i karena sukun asli. Yang karena sukun asli itu ada mad tamkin, terus adanya mad farqa dan mad lajim. Jadi mad lajim juga terbagi lagi ke mad lajim musaqqal kalimi, mad lajim musaqqal harfi, mad lajim mukhaffaf kalimi, dan mad lajim mukhaffaf harfi. Nah, untuk mungkin Bunda baru dengar mad tamkin. Mad tamkin itu terjadinya karena adanya iya tasdid bertemu dengan huruf iya sukun. Jadi iya tasdid bertemu dengan iya sukun, itu disebut mad tamkin. Kemudian mad farqa itu mad farqa adanya mad badal bertemu dengan huruf bertasdid, disebutnya mad farqa. Nah, untuk yang mad huruf-huruf itu, yang mad harfi itu nanti diterapkannya di huruf-huruf muqatta'ah. Terus mungkin Bunda juga bertanya, nah mad lajim ini kan kalau secara harfiah ya, secara terlihat oleh mata tulisannya itu karena tasdid. Kenapa kok bisa masuk ke karena sukun gitu? Itu karena kita sudah pelajari tasdid itu terdiri dari dua huruf yang sama, yang satu sukun, yang satu berharokat. Jadi mad lajim ini masuk ke karena sukun, sukunnya asli gitu. Nah, yang kedua karena hamzah. Untuk karena hamzah itu ada mad wajib mutasil, adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Terus mad jaiz munfasil itu karena adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Kita masukkan juga ke sini ya mad badal, karena hanya sebagian imam yang memasukkannya ke bagian mad tabi'i atau mad asli. Jadi bisa dimasukkan juga ke pembagian mad far'i untuk mad badalnya yang karena hamzah. Sebenarnya untuk mad badal ini dia awalnya tidak mad bacaannya ya, karena terdiri dari hamzah berharokat dan hamzah sukun. Jadi kalau misalnya harokatnya patah, a bacanya gitu ya, a, i, u gitu. Jadi enggak panjang. Disebabkan orang Arab itu katanya tidak bisa bilang a itu, mereka akan memanjangkan bacaan a-nya itu yang kedua menjadi panjang. Akhirnya dibadalkanlah si hamzah yang keduanya dengan huruf mad. Nah, badal huruf madnya tergantung dari hamzah yang pertama harokatnya apa gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau harokatnya fathah maka dibadalkan dengan alif. Bila huruf yang kedua hamzahnya itu sukunnya, jadi hamzah yang keduanya. Bila huruf yang pertamanya dhammah, maka hamzah yang kedua dibadalkan dengan waw. Bila huruf yang pertama hamzahnya berharokat kasrah, maka hamzah yang kedua dibadalkan dengan huruf iya sukun. Itu untuk mad badal.
Jadi secara keseluruhan kita sudah sebutkan bahwa mad far'i itu terbagi menjadi dua, yaitu karena sukun dan karena hamzah. Yang sukun itu ada yang sukun arid dan ada yang sukun asli. Itulah untuk pemaparan jenis-jenis mad yang ada di Al-Quran. Untuk lebih detailnya lagi untuk mad-mad ini, jenis mad-mad ini lagi nanti ada pembahasan di takon berikutnya. Jadi bunda-bunda siap-siap saja untuk mengikuti takon selanjutnya. Itu aja materi malam ini. Nanti ada sesi tanya jawab bila ada yang belum dipahami. Terima kasih atas perhatiannya bunda-bunda.